Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Pramesti. Hari ini kita akan belajar kimia kembali tentang perkembangan teori atom. Nah, apa sih kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah untuk kompetensi pengetahuannya menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya adalah menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Baik, kalian pernah tahu istilah tentang atom? Ya, bukan kacang atom ya, tetapi atom. Ya, mungkin di SMP kalian sudah belajar mengenai atom. Nah, Ibu untuk di kelas 10 ini kalian akan lebih memperdalam tentang perkembangan model atom yang dimulai dari Demokritus sampai dengan teori atom mekanika gelombang. Baik. Nah, teori atom itu melahirkan suatu model atom. Kemudian model atom adalah suatu gambaran mengenai atom. Nah, yang akan kita bahas di sesi ini, kita pertama teori atom dari Demokritus, teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Mari kita simak bersama. Atom pertama kali diusulkan oleh filsuf Yunani yaitu Demokritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, atom berasal dari bahasa Yunani atau atomos yang berarti tak terbagi. Atom adalah partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, atom dari berbagai benda berbeda dalam ukuran, bentuk, dan bobotnya. Nah, konsep atom Demokritus itu bertahan kurang lebih 2000 tahun. Nah, kemudian pada awal abad ke-18 Masehi mulai terjadi pergeseran konsep. Nah, dimulai dari teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini diusulkan oleh John Dalton yang isinya adalah pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang lain. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisahan, penggabungan, atau penyusunan kembali atom-atom. Nah, kalian bisa lihat model atom Dalton itu seperti bola pejal. Maksudnya bola pejal itu seperti apa sih? Ya beda ya dengan bola sepak bola. Kalau bola sepak bola itu bola berongga. Nah, kalau atom Dalton itu seperti bola pejal. Seperti misalkan kayak semangka gitu ya. Itu kan di dalamnya bulat padat. Nah, itulah kita gambarkan sebagai model atom dari Dalton. Nah, kelebihan atom Dalton, nah itu sejak teori atom Dalton itu dikembangkan, nah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian model atom. Nah, kelemahannya teori atom Dalton ini tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jika atom merupakan suatu bola pejal dan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Nah, Thomson itu melakukan eksperimen dengan tabung sinar katoda. Nah, hasil eksperimennya itu Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif yang kita sebut dengan elektron. Jadi, penemu dari elektron itu adalah si Thomson. Nah,
teorinya seperti apa? Nah, menurut si Thomson, atom itu adalah suatu materi berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Nah, model atom Thomson itu dikenal dengan roti kismis, ya. Tahu roti kismis? Nah, kalau nggak tahu, contohnya misalkan semangka kalau dibelah, ya. Kalau semangka kita belah, di situ kan ada warna merah dari semangka dengan bijinya, ya. Nah, kita anggap warna merah itu adalah muatan positifnya, sedangkan bijinya itu adalah elektronnya. Nah, seperti itu. Kemudian atom bersifat netral, yaitu muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya sama. Nah, seperti inilah gambaran model atom Thomson. Jadi yang titik-titik warna biru itu disebut elektron, sedangkan yang merah ini adalah muatan positif. Oke. Kelebihan dari atom Thomson, dia membuktikan bahwa bagian terkecil dari suatu unsur bukanlah atom, tapi melainkan ada elektron. Kemudian memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif membentuk atom netral. Nah, membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Nah, kelemahannya apa? Nah, Thomson tidak dapat menerangkan bagaimana jumlah dan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Oke, teori atom selanjutnya adalah Rutherford. Nah, Rutherford dengan eksperimennya menembakkan partikel alfa ke lempeng tipis, ke lempeng emas tipis. Nah, Rutherford menemukan inti atom. Jadi kata kuncinya, kalau Rutherford model atomnya dia punya inti atom. Nah, jadi atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral. Kemudian jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Nah, model atomnya seperti ini. Jadi ingat, kalau Rutherford dalam atom ada yang namanya inti atom yang bermuatan positif, kemudian elektronnya itu berada di sekitar inti atom. Oke. Nah, kelebihan dari atom Rutherford, dia membuat hipotesa bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti. Kemudian Rutherford ini dikenal nanti ada yang dinamakan dengan kulit atau lintasan kedudukan elektron, ya. Kelemahannya, ini tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Oke, kita lanjut ke teori atom Niels Bohr. Nah, Niels Bohr eksperimennya itu adalah spektrum garis atom hidrogen. Nah, ini memperbaiki dari model atom Rutherford. Hipotesisnya seperti apa? Nah, atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Kemudian elektron-elektron yang mengitari inti atom berada pada tingkatan energi tertentu yang bergerak secara stasioner. Nah, seperti ini. Jadi, kalau tadi si Rutherford di dalam atom ada inti atom, elektron ada di sekeliling inti. Nah, kalau Niels Bohr dalam atom terdapat inti atom, kemudian elektronnya itu berada pada kulit atau lintasan tertentu, ya. Oke, elektron bisa berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain, itu bisa berpindah dengan cara apa? Menyerap atau melepaskan energi. Oke ya. Kemudian kelebihan dari teori atom Niels Bohr, dia mampu membuktikan bahwa dalam atom terdapat beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Nah, kelemahannya model atom Bohr hanya dapat menerangkan spektrum atom yang mengandung satu elektron dan tidak sesuai dengan spektrum atom atau ion berelektron banyak.
Kemudian tidak dapat menerangkan juga atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Nah, itulah tadi teori-teori atom, mulai dari Demokritus, kemudian Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, mulai dari atom itu adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi, kemudian si Dalton bola pejal bermuatan positif, kemudian si Thomson atom itu terdapat seperti roti kismis ya, kemudian Rutherford bahwa dalam atom itu ada inti atom, kemudian kalau Niels Bohr bahwa elektron itu terdapat pada kulit-kulit atom. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah teori atom modern. Nah, model atom modern itu didasarkan atas 3 dasar, yaitu elektron bersifat gelombang dan partikel. Nah, ini yang menyatakan adalah Louis de Broglie pada tahun 1924. Kemudian asas ketidakpastian dari Heisenberg itu tahun 1927. Dan persamaan gelombang elektron dalam atom ini yang mengemukakan adalah Erwin Schrödinger. Nah, model atom modern menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron-elektron yang mengitari inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Apa sih itu orbital? Nah, orbital itu adalah tempat kebolehjadiannya untuk menemukan elektron. Nah, jadi dengan memadukan asas ketidakpastian, mekanika gelombang, kemudian Schrödinger itu merumuskan konsep orbital. Nah, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu tentang perkembangan teori atom mulai dari Demokritus, Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, Niels Bohr sampai dengan teori atom modern. Saat ini kita berlatih soal untuk menguji kompetensi kalian. Silahkan kalian kerjakan, kemudian kumpulkan di e-learning. Silahkan diupload di e-learning. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.